wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar tanpa siswa dengan materi rumus, volume, dan luas permukaan kubus serta balok yang merupakan materi dari SD kelas 6. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar siswa mengetahui rumus, volume, dan luas permukaan kubus serta balok, dan tujuan yang kedua yaitu agar siswa dapat memecahkan masalah terkait volume dan luas permukaan kubus serta balok. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sesuai dengan jadwal yang ada, hari ini yang memimpin doa adalah Alvin. Silakan Alvin untuk memimpin doanya. Terima kasih Alvin sudah memimpin doanya dengan baik. Sekarang Ibu Email akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Sepertinya tidak ada yang absen. Jadi sebelum mengawali kegiatan belajar kita, seperti biasanya, Ibu Email ingin kalian memiliki semangat belajar matematika dari awal hingga akhir. Seperti biasanya, sekarang kalian silahkan berdiri semuanya. Kita akan teriak matematika menyenangkan sambil tersenyum setelah hitungan ketiga. Bisa dimengerti? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Matematika menyenangkan. Semangatnya sudah nambah? Sepertinya semangat kalian sudah nambah. Sekarang silahkan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Jadi hari ini kita tuh akan mempelajari mengenai rumus, volume, dan luas permukaan kubus serta balok. Ada yang masih ingat bagaimana itu kubus dan bagaimana itu balok? Ya, kamu Nia? Benar sekali. Jadi, kubus itu adalah bangun ruang yang sisi-sisinya memiliki luas yang sama. Lalu bagaimana dengan balok? Ada yang bisa menjawab? Ya, kamu Niko? Nah, benar sekali. Jadi, balok itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi dengan luas yang berbeda. Sekarang sudah ingat kan bagaimana itu balok dan bagaimana itu kubus? Hari ini materi pembelajaran kita akan Ibu tayangkan melalui LCD proyektor. Ibu mengharapkan kalian dapat memperhatikan saat Ibu menjelaskan materi ini. Apabila kalian tidak paham atau masih merasa bingung, langsung saja bertanya kepada saya. Kalau kalian bingung tetapi tetap diam, itu nanti akan berdampak pada ujian atau ulangan kalian. Bisa dimengerti? Oke. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai kubus. Kubus itu memiliki rusuk yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam PowerPoint yang Ibu buat, itu Ibu simbolkan dengan huruf S. Lalu, untuk menghitung volume dari kubus ini sendiri, rumus yang berlaku adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau bisa ditulis dengan S pangkat 3. Kemudian, sebelum Ibu membahas mengenai luas permukaan kubus, ada yang tahu permukaan dari kubus itu yang bagaimana? Sepertinya tidak ada yang tahu ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah benda, kita ibaratkan ini berbentuk kubus. Jadi, toples ini kita anggap memiliki bentuk kubus. Nah, permukaannya adalah yang Ibu sentuh dengan tangan kanan Ibu. Oke? Lihat, ini adalah permukaan, ini permukaan, ini adalah permukaan, ini permukaan, dan yang bawah ini juga permukaan. Nah, permukaan dari kubus ini kan berbentuk persegi. Dan rumus dari bangun datar persegi untuk rumus luas itu adalah sisi kali sisi. Jadi untuk luas permukaan dari kubus itu 6 kali luas persegi. Kenapa kok 6? Karena permukaannya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari sini ada yang masih merasa bingung mengenai
ya? Kalau sudah paham, akan Ibu lanjutkan kepada balok. Yang kedua, kita akan membahas mengenai balok. Kalau tadi di kubus terdapat rusuk-rusuk yang saling berhubungan satu sama lain, di balok itu terdapat panjang, lebar, dan tinggi, yang Ibu simbolkan dengan huruf P, L, dan T. Untuk menghitung volume dari balok, rumus yang berlaku yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita beralih pada luas permukaan balok. Di sini Ibu memiliki benda berbentuk balok, yaitu buku. Permukaan balok itu terdiri dari 3 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama terdiri dari panjang dan tinggi yang merupakan bagian depan serta belakang balok. Kelompok kedua itu terdiri dari panjang dan lebar yang merupakan bagian atas dan bawah balok. Lalu kelompok yang ketiga itu terdiri dari lebar dan tinggi yang merupakan bagian kanan dan kiri balok. Lalu untuk rumus jadinya itu seperti yang sudah Ibu tayangkan pada LCD proyektor. Silahkan dilihat dan dicermati. Jadi seperti ini ya perbedaan dari kedua rumus volume dan luas permukaan kubus serta balok. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan soal untuk mengasah pemahaman kalian mengenai materi yang barusan Ibu sampaikan. Soalnya hanya ada 2, nanti siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Untuk para penjawab yang benar jawabannya akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Bisa dimengerti? Oke, soal pertama. A few moments later, a few minutes later. Sudah ada yang menemukan jawabannya berapa? Iya, kamu, Rika? Oke, benar sekali jawabannya Rika adalah untuk volume adalah 512 cm3. Kemudian untuk luas permukaannya adalah 384 cm persegi. Dan di sini yang perlu kalian ingat ya, satuan dari volume dan luas itu berbeda. Kalau satuan dari volume itu terdapat pangkat 3 di atasnya. Kalau satuan untuk luas itu terdapat pangkat 2 di atasnya. Ini jangan sampai tertukar atau sampai kelupaan menulis. Bisa dimengerti? Kita lanjut pada soal yang kedua. A few moments later, a few minutes later. Untuk pertanyaan yang kedua, ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, kamu Aurel yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Oh, jawaban Aurel masih salah. Ada yang lain yang memiliki jawaban berbeda dengan Aurel? Iya, kamu Rizky yang di belakang sana? Benar sekali, beri tepuk tangannya buat Rizky. Jadi, proses mencari jawabannya itu seperti ini. Dan jawabannya yang benar adalah volume untuk kotak pensil 450 cm3. Kemudian untuk luas permukaan dari kotak pensil adalah 390 cm persegi. Kalau jawabannya masih belum selesai dan masih ada yang salah, bisa meniru jawaban ini. Bisa dimengerti? Nah, sambil kalian menulis, Ibu akan memberitahu apa yang harus dilakukan untuk pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang, kalian silahkan membawa 2 benda berbentuk kubus dan 2 benda berbentuk balok. Dan 1 penggaris berukuran minimal 30 cm, maksimal 60 cm. Barang yang kalian bawa tidak usah besar-besar. Nah, yang membawa barang itu cukup perwakilan kelompok. Nah, kelompoknya itu siapa? Kelompoknya adalah teman satu bangku kalian sendiri. Jadi, satu kelompok hanya membawa 2 benda berbentuk balok, 2 benda berbentuk kubus, dan 1 penggaris. Untuk apa tugasnya? Nanti akan Ibu beritahu saat pertemuan yang akan datang. Kalian siapkan dan kalian bawa saja barang-barangnya.
Bisa dimengerti? Berhubung waktunya sudah mau habis, sebelum itu Ibu ingin kalian teriak matematika menyenangkan lagi seperti tadi. Sekarang silahkan berdiri semuanya, berdiri. Kita teriak sambil tersenyum setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matematika menyenangkan. Beri tepuk tangannya buat kita semua yang sudah semangat belajar hari ini. Setelah ini pelajaran kalian apa? Bahasa Jawa. Oke. Untuk pertemuan hari ini, pelajaran matematika hari ini Ibu sudahi sampai di sini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Imel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.